Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang kembali pada sesi pembelajaran kita ketiga pada hari ini, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi komunikasi massa ya. Bagaimana komunikasi massa itu dapat melakukan fungsinya untuk menghibur, mengedukasi, mempengaruhi opini publik, sampai kemudian bisa juga mentransmisikan budaya ya, sehingga bisa mempererat ikatan sosial antar kita sebagai masyarakat. Nah, sekarang kita akan melangkah pada materi yang baru, yaitu komponen komunikasi massa. Kira-kira apa saja unsur yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi yang secara skalanya besar ya, komunikasi massa. Siapa saja aktor utamanya dan bagaimana pesan itu bisa sampai ke audiens yang luas, audiens yang heterogen, dan termasuk juga secara cepat gitu. Oke, kita kupas satu persatu, kita pahami bersama komponen komunikasi massa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa komunikasi massa ini merupakan proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada khalayak luas melalui berbagai media. Agar proses tersebut berjalan efektif, ada beberapa elemen atau komponen penting yang harus diperhatikan. Nah, di slide kali ini ada beberapa poin-poin komponen ya dalam komunikasi massa yang saya ambil dari salah satu ahlinya, yaitu Hibbert, Ungerleider, dan Bohn, atau disingkat HUB ya. Teman-teman mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi jika berbicara terkait dengan komponen komunikasi massa. Di sini ada komunikator, kode dan konten, gatekeeper, regulator, media, audiens atau khalayak, kemudian feedback atau umpan balik. Kita coba kupas satu persatu ya. Pertama adalah komunikator. Ya, ketika kita berbicara tentang komunikasi massa, maka kita tidak sedang membahas individu gitu yang menyampaikan secara personal ya, melainkan sebuah lembaga yang terdiri dari banyak individu yang bekerja sama di dalamnya. Contohnya misalkan di media cetak ya, teman-teman tahu ya, media cetak itu produknya ada surat kabar, majalah, koran. Nah, proses komunikasi di media cetak itu dilakukan oleh namanya tim redaksi. Nah, tim ini terdiri dari peran penting beberapa posisi di dalamnya ya. Ada pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi itu yang mengarahkan kebijakan redaksi ya. Kemudian ada editor. Editor tuh yang mengawasi, menyunting isi berita ya. Terus reporter itu punya tugas mencari dan menulis berita, dan termasuk ada tim pemasaran yang memastikan media itu terus berjalan gitu dengan dukungan sponsor dari iklan. Nah, itu media cetak. Terus kalau di media elektronik, media elektronik contohnya misalkan di TV, di radio ya. Peran komunikator ini juga dipegang oleh ada namanya tim produksi. Ya, tim produksi itu orang-orang yang bertanggung jawab ya terhadap isi siaran suatu program. Nah, tim ini terdiri dari siapa aja? Ada penulis naskah ya. Penulis naskah ini yang merancang cerita ya, atau informasi yang disampaikan di dalam sebuah program, itu biasanya ada penulis naskahnya. Terus ada production house. Nah, ini production house itu yang menangani aspek-aspek teknis ya, produksi. Terus ada produser. Nah, produser ini yang mengatur ya jalannya produksi suatu program. Terus ada talent juga, ada presenter ya, ada orang-orang yang menjadi aktor gitu ya di dalam program yang kita tonton. Itu orang-orang yang di depan layar ya, suara di balik mikrofon, penyiar radio. Nah, jadi di dalam komunikasi massa, komunikator itu bukan individu ya yang bertindak sendiri. Sebaliknya ya, mereka adalah bagian dari sebuah lembaga media
yang bekerja secara kolektif untuk menghasilkan pesan yang tersampaikan ke khalayak luas. Nah, itulah kenapa setiap konten yang kita lihat, gambar yang kita saksikan ya, atau mungkin konten-konten yang sering kita dengar dari media itu bukan sekedar pendapat satu orang, melainkan hasil kerja tim yang mewakili lembaga media tersebut. Gitu ya. Itu untuk komunikator. Kemudian untuk memperjelas karakteristik komunikator pada komunikasi massa, di sini juga disampaikan ada beberapa yang menjadi ciri khas gitu ya. Yang pertama adalah kita berbicara soal kompetisi gitu. Karena komunikasi massa ini adalah sebuah industri ya, secara komunikator dia juga memiliki tujuan gitu kan untuk menarik iklan sehingga industrinya ini bisa berkembang, maka ya media massa itu harus berkompetisi gitu. Jadi berbagai media itu berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian audiens, dan ketika audiensnya itu banyak, ya ini akan berimpact juga kan kepada pendapatan iklan mereka gitu kan. Baik itu misalkan di TV, di radio ya, di media sosial, apalagi gitu. Nah contohnya misalkan apa ya, di TV ya, misal nanti akan saya kasih contoh ya, bagaimana Net TV itu dia muncul sebagai salah satu stasiun televisi anak muda di tengah-tengah banyaknya channel TV yang kalau misalkan lihat dari segmentasinya itu rata-rata bukan untuk anak muda gitu ya, tapi kebanyakan stasiun televisi ya untuk dewasa, menengah dewasa gitu. Nah, Net TV kemudian hadir dengan segala program-programnya, kemudian juga bahkan sampai ke SDM, ke manajemennya itu juga kebanyakan anak muda. Nah, ini memunculkan sebuah alternatif baru gitu kan untuk anak muda. Kan sekarang secara generasi itu udah banyak ya, bahkan udah mulai regenerasi gitu. Untuk generasi Z, generasi milenial, generasi alpha juga. Jadi ya mau gak mau kompetisi itu harus semakin keras dilakukan gitu ya, untuk menarik audiens secara generasi, terutama yang semakin bergeser sekarang ini. Nah, Net TV lumayan berhasil tuh ya melakukan hal tersebut. Bahkan di media sosial juga kita lebih aktif ya melihat produktivitas konten dari si Net TV ini, termasuk juga CEO-nya Wisnu Tama itu juga populer bahkan ya sampai ke anak-anak muda gitu, dan dia juga tidak segan gitu untuk muncul ke publik, diundang ke beberapa program stasiun televisi ya di Net TV itu sendiri untuk merepresentasikan stasiun TV yang dia pimpin gitu sebagai televisi masa kini yang isinya anak muda gitu. Nah, ini adalah contoh praktik ya dalam kompetisi di di stasiun televisi Net TV tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran atau kompleksitas. Nah, ukuran atau kompleksitas di sini itu merujuk pada kompleksitas sumber daya ya yang terlibat gitu dalam suatu media massa. Jadi di media massa tentu teman-teman tahu ya, ada struktur redaksi, ada struktur peran yang terlibat di sana, dari direktur sampai kepada ke paling bawah gitu ya, ke reporter, ke jurnalis junior dan lain sebagainya. Nah, dalam struktur organisasi itulah yang kemudian memunculkan kompleksitas dalam memproduksi sebuah pesan gitu. Nah, kemudian ketiga adalah industrialisasi dalam media. Jadi komunikasi massa ini juga mengalami industrialisasi ya, di mana proses produksi dan distribusi pesan itu dilakukan dengan sistem yang terorganisir, dengan basis teknologi yang canggih gitu. Misalkan di dunia pertelevisian, acara berita TV seperti Metro, Kompas itu kan juga punya tim produksi ya, yang menghasilkan siaran yang cukup berkualitas setiap harinya gitu.
Nah, industrialisasi ini juga berbicara bukan hanya dari sisi produksinya aja ya, tapi juga bagaimana kita berpikir untuk menjalankan menjalankan produksi tersebut. Dalam arti ya kita harus memikirkan roda bisnis juga. Makanya dalam media yang kemudian dalam perspektif industri kan kita juga berbicara soal media sebagai kepentingan industri itu sendiri. Kita berbicara soal produksi program termasuk dalam hal jurnalistik, tapi kita di sisi lain juga berbicara soal bagaimana cara mengiklankan, mendistribusikan program tersebut agar audiens yang kita sasar itu semakin luas dan target iklan itu juga tercapai. Ya, itu untuk industrialisasi. Kemudian yang keempat adalah spesialisasi dalam media massa. Nih, komunikator juga memiliki karakteristik ya bahwa dia mengalami spesialisasi. Di masing-masing media itu punya segmen audiens tertentu gitu kan, sesuai dengan kebutuhan informasi mereka. Oke, contohnya misalkan apa nih? Misalkan adalah beberapa program yang teman-teman tahu ya, ada National Geographic. National Geographic itu kan fokusnya di eksplorasi sains ya, flora, fauna gitu-gitu. Nah, kemudian juga misalkan ada TED Talks. Nah, itu kan juga membahas edukasi, terus ada juga Kick Andy. Terus juga ada beberapa program-program lain yang dia memiliki spesialisasi tertentu ya. Yang kemudian itu juga memiliki positioning gitu di benak audiens terkait dengan program-program tertentu. Nah, komunikator di media massa itu juga memiliki spesialisasi kan untuk mewujudkan program-program tersebut. Kemudian ada juga perwakilan atau representasi ya. Nah, media massa itu juga butuh perwakilan-perwakilan lain ya untuk bisa menopang kehidupan medianya. Contohnya kayak misalkan koran gitu ya. Atau mungkin media cetak, media online, atau media apapun sebetulnya kan ada representasi di masing-masing daerah. Media-media besar yang di pusat yang kita kenal seperti Kompas, Detik gitu ya. Mereka kan sebenarnya secara posisi itu di pusat gitu, di Jakarta. Tapi bagaimana kemudian dia bisa memprovide berita-berita hingga di daerah gitu. Nah, pasti ada perwakilan dari media massanya, yaitu yang ada di daerah-daerah tertentu. Yang dimana para jurnalis yang berada di suatu wilayah yang mewakili media tersebut itu juga memiliki cara pandang mereka gitu untuk memberikan informasi yang dimana informasi itu akan menggambarkan kondisi di daerahnya sendiri tempat dia meliput. Nah, ini juga menjadi salah satu karakteristik ya dari komunikator di media massa dari hal representasi atau perwakilan. Oke, ini sebagai salah satu data pengantar ya dari salah satu karakteristik komunikator tadi, yaitu kompetisi. Itu kan bahwa di kita ya sekarang generasi kita itu sudah terbagi di beberapa kategori, dan yang terbanyak adalah generasi Z, termasuk pada area pekerjaan ya, pekerja tetap gitu. Di sini ada data bahwa pekerja tetap menurut generasi adalah generasi Z. Kita tahu bahwa generasi Z, generasi milenial itu sangat identik dengan daya tren ya, kreativitas dia dalam mengelola tren. Nah, ini juga punya dampak ternyata ya, kemudian ketika para generasi ini bekerja untuk media massa. Kemudian merujuk pada riset Nielsen sebagai salah satu lembaga independen ya untuk menganalisa behavior atau perilaku dari audiens terkait dengan konsumsi media massa terutama di Indonesia. Itu dominan audiens itu lebih banyak menonton TV 4 jam 53 menit timbang internet. Nah, internet di sini itu lebih kepada website ya, penggunaan website, kemudian juga beberapa streaming gitu. Karena kalau media sosial itu kan lepas dari media massa gitu. Media sosial itu beda dengan media massa, jadi tidak masuk ke dalam golongan internet. Yang kemudian kenapa internet ini lebih rendah gitu ya secara durasi dibandingkan dengan televisi, karena memang media sosial itu nggak masuk di internet. Coba kalau misalkan media sosial itu masuk di kategori internet, mungkin secara data durasi lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalkan merujuk pada data Nielsen di sini, itu per
a day consuming media per hari itu masih dominan di televisi, menonton televisi. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, bahwa tadi pekerjanya anak muda dengan behavior seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh media massa ya. Oke, kita next. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Net TV. Net TV itu salah satu stasiun televisi ya, yang tagline-nya itu televisi masa kini, yang dimana kalau dibaca di visi misi dari Net TV itu sangat menekankan sisi kreativitas ya. Yang dimanfaatkan apa? Yang dimanfaatkan adalah dia mengambil behavior pertama dari audiens yang masih dominan televisi, kemudian pekerja anak muda, sehingga Net TV ini kemudian build gitu ya, membangun positioning dia sebagai televisi anak muda yang tidak tanggung-tanggung ya. Si Wisnu Tama itu turut serta nih tampil, kan jarang-jarang ya ada petinggi dari stasiun televisi yang eksis gitu kan, ikut memberikan kontribusinya dalam mempromosikan langsung gitu stasiun televisinya. Nah, si Wisnu Tama ini menariknya adalah dia berbeda gitu ya dengan beberapa karakter pemimpin dari stasiun televisi lain. Dia seolah ya, dalam tanda kutip, dia merepresentasikan dirinya sebagai anak muda yang tidak terlibat ada unsur politik gitu sebelum dia masuk politik ya. Makanya kemudian Net TV itu sempat sangat booming sekali. Salah satunya adalah karena si Wisnu Tama ini. Terus program-programnya juga dominan adalah hiburan. Pengemasannya itu dengan cara hiburan, yang dimana ini juga ini juga memanfaatkan behavior ya, kebutuhan dari si audiens ini. Kebanyakan mereka mengakses atau mengonsumsi suatu media itu cenderung untuk hiburan, untuk televisi ini kan. Nah, ini dimanfaatkan oleh si Net TV ini di tengah persaingan antar media massa pada saat itu. Nah, ini yang dimaksud dari karakteristik komunikator kompleksitas tadi, bahwa ternyata untuk menghasilkan atau memproduksi sebuah pesan melalui program yang dikelola oleh suatu media itu dia melibatkan berbagai peran. Ya, ini contohnya kayak berita atau non berita secara umum ya, tim inti produksi TV, ada production house, ada produser kan, ada pengarah acara, teknis, artistik, wardrobe, segala macam, penulis naskah, skrip, switcher, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa explore karena masing-masing media itu bisa jadi memiliki struktur produksi yang berbeda gitu ya, tergantung kompleksitas dan juga kemampuan dari si media tersebut. Oke, memasuki karakteristik komunikasi massa yang kedua, yaitu kode dan konten ya. Dalam komunikasi massa, kode itu merujuk pada simbol-simbol yang digunakan dalam penyampaian pesan. Simbol ini bisa misalkan berupa teks, suara, gambar, atau mungkin eksplorasi dari visual-visual yang lain ya, yang bisa ditayangkan. Sedangkan kalau konten itu adalah makna yang terkandung di pesan tersebut, kontennya gitu ya, isi pesannya. Nah, contohnya misalkan ketika sebuah berita disampaikan melalui berbagai media ya, informasi yang sama, konten yang sama itu bisa diterima dengan cara yang berbeda, tergantung pada kode-kode komunikasi yang digunakan. Nah, biasanya media massa sangat proper tuh ya, sangat memikirkan betul terkait dengan kode visualisasi yang digunakan, cara penyampaian gitu. Termasuk juga orang yang menyampaikan sama itu bisa menghasilkan cara penyampaian yang berbeda-beda gitu, tergantung pada media yang digunakan. Ya, jadi kode dan konten itu saling berinteraksi, yang berarti setiap media ini memiliki ciri tersendiri gitu dalam menyampaikan pesan ke audiensnya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan satu berita yang sama itu bisa dipersepsikan berbeda tergantung pada medianya. Misalkan di sini saya kasih contoh, beritanya itu tentang hujan deras yang menyebabkan banjir di Bekasi gitu ya. Ini bisa disajikan dengan cara berbeda oleh media cetak, televisi, radio. Caranya seperti apa? Nah, misalkan di media cetak ya,
Di media cetak itu informasi kan disampaikan melalui teks. Biasanya berita yang penting itu dijadikan headline gitu ya. Dijadikan headline dengan judul yang menarik agar langsung menarik perhatian pembaca. Jadi salah satu upaya terbesar yang bisa dilakukan terkait dengan konten tersebut ya dari headline-nya nih gitu ya. Jadi dipasang di headline atau bahkan diletakkan pada halaman pertama di koran misal. Ya misalnya koran atau berita online bisa ya ditulis dengan judul hujan deras mengakibatkan beberapa titik di Bekasi terendam banjir. Nah, artikel ini kan sudah berisi informasi mendetail ya mengenai lokasinya, dampaknya, respon pemerintah seperti apa gitu. Jadi biasanya beberapa unsur ya yang kemudian penting dari suatu berita, isi berita itu biasanya dimuatnya tuh di headline-nya. Itu cara media cetak untuk bisa menarik audiens gitu ya, dan untuk bisa membentuk persepsi audiens bahwa oh nih berita penting nih gitu ya, urgent gitu misal. Kemudian di televisi. Nah, di televisi ini kan dia memanfaatkan dua elemen. Ada visual, ada audio ya untuk memperkuat penyampaian pesannya. Misalkan warna, ekspresi pembawa beritanya gitu ya, serta ada penggunaan backsound musik ya yang bisa menciptakan atmosfer tertentu gitu dalam pemberitaan. Makanya jangan heran gitu kan, kadang kalau misalkan di TV atau mungkin kalian lihat konten bahkan di media sosial itu cenderung ada yang mendramatisir gitu, menggunakan lagu-lagu sedih untuk bisa menjual, dalam tanda kutip ya, menjual kontennya gitu, lagu-lagu sedih gitu kan, dengan sebuah event atau agenda di konten tersebut gitu ya, sehingga atmosfernya tuh dapat gitu, ingin menciptakan bahwa oh ini momen emang menyedihkan gitu atau momen yang menegangkan gitu ya. Biasanya backsound itu bisa memiliki pengaruh. Misalkan saat melaporkan banjir tadi ya, TV ini bisa menampilkan rekaman video ya daerah yang terdampak ya. Jadi seringkali kita lebih ngena secara emosional ya kalau misalkan secara di TV itu kontennya menyelipkan ada video-video amatir dari jurnalis warga gitu ya, dari masyarakat. Nah, ini juga akan menambah dan mengena gitu ya ke emosi kita, terus juga pemikiran kita juga akan diperkuat gitu bahwa kondisinya memang sedang begitu menyedihkan gitu ya. Terus juga misalkan dengan memperlihatkan visualisasi rumah yang terkena banjir, terendam, harta benda pada bertaburan, mobil-mobil pada ikutan hanyut. Terus juga misalkan dengan wawancara dengan warga yang terdampak, efek-efek suara seperti hujan, musik ya, musik yang dramatis lagi-lagi itu juga memperkuat emosi gitu dalam pemberitaan di TV. Terus kalau di radio gimana? Nah, di radio ini beda ya dengan di televisi gitu. Radio ini lebih kepada mengandalkan audio gitu. Jadi kode-kodenya ya kita berkenaan dengan efek suara ya, audio. Sehingga lebih menekankan pada pengucapan lisan atau efek suara. Istilahnya itu theater of mind. Ada teater di dalam pikiran kita dan itu membentuk imajinasi pendengar gitu. Ya, contohnya misalkan saat melaporkan banjir, nah penyiar radio ini bisa menggambarkan suasana ya dengan backsound suara hujan yang deras gitu, kemudian juga suara riuh gitu ya dari warga-warga sekitar, terus juga bisa membantu mengimajinasikan kondisi darurat ya melalui verbal dan non-verbal, melalui penekanan, nada bicaranya yang serius, terus juga penggunaan kata-kata yang setidaknya memudahkan para mendengar gitu ya untuk memahami. Jadi jarang sekali gitu ketika menyiar radio ya harus menggunakan kata-kata verbal yang populer ya, agar kita sebagai pendengar nih tidak kemudian berpikir ini maksudnya seperti apa, karena kata-katanya sulit dimengerti gitu. Nah, makanya tugas penyiar ya harus memprovide
verbal ya, menyediakan gitu kata-kata verbal yang setidaknya mudah dimengerti. Termasuk juga nih saat saya menyampaikan video belajar seperti ini kan seperti ya kalian mendengarkan radio gitu, yang dimana sebetulnya ya kalau untuk behavior orang sekarang itu kan secara literasi membaca itu sudah turun nih, rendah, dan adanya podcast, radio itu sebenarnya memudahkan kita untuk belajar. Ada orang yang lebih suka mendengar gitu kan daripada membaca, karena membaca itu kadang bikin ngantuk, terus juga banyak kata-kata yang nggak mudah dimengerti. Tapi setidaknya ketika mendengar seperti ini ya, kita bisa sambil melakukan aktivitas gitu kan, dan isi informasi dari bahan bacaan itu bisa tersampaikan gitu ke audiens gitu. Nah ya, radio yang kemungkinan besar memiliki tingkat eksistensi yang mulai memudar sebenarnya nggak juga gitu ya, karena ya radio berkonvergensi, dia menciptakan konten-konten yang setidaknya bisa menjangkau audiens dan memanfaatkan behavior atau perilaku dari audiens sekarang yang lebih suka menonton mendengar gitu kan daripada membaca, apalagi membaca narasi yang panjang. Nah ini sebenarnya masih ada gitu hal-hal yang bisa dimanfaatkan betul nih oleh si radio ini. Oke. Komponen komunikasi selanjutnya yaitu gatekeeper. Ya, teman-teman pernah nggak bertanya-tanya gitu ya, siapa sih yang menentukan informasi apa yang bisa kita baca, dengar, atau nonton di media? Nah, jawabannya ya adalah gatekeeper ini, atau penjaga gawang istilah lainnya ya dalam komunikasi massa. Jadi gatekeeper itu adalah individu yang berperan penting dalam menyaring, mengatur arus informasi dalam media massa. Mereka misalkan bisa dari reporternya, dari editor berita, editor film, atau bahkan pihak-pihak lain termasuk yang paling berwenang ya, yaitu pimpinan redaksi ya, terus juga ya peran-peran yang ada di dalam internal redaksional ya. Biasanya mereka memiliki fungsi sebagai gatekeeper atau penjaga gawang ini ya, untuk untuk menentukan informasi apa yang kemudian layak ya disebarluaskan ke publik. Kenapa kemudian penting adanya gatekeeper ini? Bayangkan aja ya, misalkan semua informasi itu disebarkan tanpa ada penyaringan. Ya, tentu ini akan banyak dampak ya, dampak dari pemberitaan yang tidak secara komprehensif dilaporkan ke audiens, tidak lengkap, tidak holistik, dan ya menyimpang dari beberapa prinsip jurnalistik ya, tidak cover both side misalkan, atau bahkan lebih parahnya ya ada tipe-tipe tertentu ya, kesalahan dalam penyebutan nama narasumber misalkan, yang itu kemudian berdampak pada hoax, informasinya jadi nggak akurat gitu ya. Dan termasuk juga konten-konten yang sensitif ya, itu tidak di blur misalkan oleh editor film, nah itu bisa menjadi konten yang tidak pantas ya, sensitif konten. Nah, oleh karena itu gatekeeper ini bertugas ya untuk mengolah informasi agar lebih relevan, lebih akurat, dan sesuai gitu dengan kebutuhan audiensnya. Nah, di sini gatekeeper punya 4 fungsi utama dalam komunikasi massa ya. Yang pertama adalah menyiarkan informasi. Jadi gatekeeper ini punya peran dalam memilih dan menyebarkan informasinya kepada masyarakat. Misalkan seorang reporter berita ya, kalian nih sebagai reporter di TV melaporkan perkembangan terbaru tentang kebijakan pemerintah. Nah, informasi ini kan disusun berdasarkan data, wawancara dengan narasumber yang kredibel gitu kan, sebelum akhirnya disiarkan ke publik. Kalian sebagai reporter udah melakukan fungsi gatekeeper nih gitu, karena sepanjang kalian melakukan peliputan, pasti kalian research siapa narasumbernya nanti, kemudian juga data-data apa yang akan didapat dan yang akan ditanyakan gitu, tidak sembarangan gitu ya. Terus juga yang kedua adalah membatasi informasi. Nggak semua informasi itu bisa disebarluaskan. Ya, gatekeeper ini melakukan penyaringan dengan mengedit atau bahkan menahan informasi tertentu agar tidak merugikan masyarakat ya, atau menimbulkan kepanikan. Contohnya misalkan
seorang editor berita di koran, di surat kabar gitu ya, memutuskan untuk tidak mempublikasikan foto korban, ya, kecelakaan misalkan, atau korban bencana ya, atau mungkin tidak menampilkan korban asusila biasanya ya. Ini untuk apa? Untuk menjaga etika dari jurnalistik, menghormati privasi keluarga. Nah, ketika ada kesadaran untuk hal itu, ya berarti sudah menjalankan nih fungsi gatekeeper ya, membatasi informasi. Kemudian yang ketiga adalah memperluas kuantitas informasi. Kuantitas ya, jadi gatekeeper ini juga menambah fakta atau analisis gitu dari para ahli untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih mendalam kepada publik. Contoh penerapannya misalkan sebuah stasiun radio gitu ya, misalkan mengundang pakar-pakar ya. Biasanya radio sering tuh ada diskusi ya, semacam podcast gitu, ada pakar ekonomi, pakar agama, budayawan, itu menjelaskan tentang isu tertentu gitu ya. Nah, dengan demikian kan masyarakat jadi tidak hanya mendapatkan berita ya, tapi juga pemahaman yang lebih luas gitu dari sudut pandang ahli. Nah, untuk kemudian memilih siapa pakarnya ini kan juga kalian harus menyaring gitu ya. Nah, ini ada gatekeeper di sana gitu, ada fungsi gatekeeper di sana. Dan ya, kuantitas informasi dalam arti ya kalian tidak hanya mengambil data dari based on research dokumen ya, tapi juga dari narasumber pakar. Nah, jadi kuantitas informasi ketika ada penambahan, kalian melakukan fungsi gatekeeper ini. Nah, selanjutnya adalah menginterpretasikan pesan. Jadi gatekeeper juga punya peran dalam menginterpretasikan, memberikan makna gitu ya, informasi agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Kadang kan berita yang rumit ya, contohnya kayak ngomongin kebijakan gitu. Kalau misalkan kita sebagai jurnalis hanya menjelaskan apa adanya dari suatu kebijakan dengan bahasa yang terlalu diplomatis gitu ya, itu juga sulit untuk dipahami masyarakat kan. Jadi biasanya disederhanakan ya, tanpa menghilangkan esensi utamanya. Yang menarik ada salah satu program dari Tempo ya, saya lupa nama programnya apa, mungkin teman-teman bisa dicek. Jadi program Tempo ini dia ada satu program yang diskusi antar jurnalis gitu. Ada jurnalis ahli ekonomi, ahli politik, jurnalis ahli yang lain gitu ya, berkumpul dan mendiskusikan suatu isu atau kebijakan dengan gaya milenial. Nah, ini juga menjalankan fungsi interpretasi pesan sebagai seorang gatekeeper gitu. Ya, itu adalah contoh ya dari beberapa fungsi dari gatekeeper atau penjaga gawang ini. Jadi memang secara urgensi ya, dari beberapa komponen komunikasi massa, gatekeeper ini cukup penting gitu, penting banget malah ya. Bahkan di setiap media massa itu pasti ada gatekeeper gitu, walaupun gatekeeper ini tidak official, tidak secara resmi berada atau menduduki suatu jabatan di dalam struktur organisasi media. Jadi mereka semacam melekat gitu ya sebagai sebuah fungsi di dalam setiap peran-peran di organisasi media massa tertentu. Nah, ini adalah salah satu bagian ya, struktur organisasi news atau berita ya, redaksional gitu kan. Di TV biasanya ada produser, ada bagian koordinator liputan ya, sampai kepada pimpinan redaksi. Nah, biasanya ya melekat ya untuk fungsi gatekeeper ini di masing-masing jabatan yang ada di struktur organisasi. Walaupun nggak ada khusus ya, nggak ada jabatan khusus namanya gatekeeper, itu nggak ada, cuma setiap peranannya di sini tuh bisa ada kemelekatan fungsi gatekeeper sebagai gatekeeper. Jadi setiap media massa itu punya gatekeeper, tapi tidak muncul dalam struktur organisasi karena gatekeeper bukan jabatan ya, melainkan pelaksana fungsi. Oke, di sini ada satu gambaran yang dipahami melalui proses gatekeeping Wesley and McLean. Jadi teman-teman kalau ingin melihat ya bagaimana informasi yang kita terima melalui media diproses sebelum sampai ke kita bisa memahami melalui konsep gatekeeping yang dikembangkan oleh Wesley dan McLean di sini. Kelihatannya rumit ya, cuman sebetulnya nggak serumit itu juga untuk dipahami.
Jadi model ini menjelaskan tentang bagaimana proses komunikasi di media massa yang nggak bersifat langsung ya, tapi melalui serangkaian tahapan dan penyaringan sebelum akhirnya diterima oleh audiens. Dalam model ini informasi berasal dari X1, X2, X3, X4 ya, sampai ya banyak ya sumbernya. Kemudian diproses oleh gatekeeper ya sebelum diteruskan ke audiens. Kita coba lihat penjelasannya masing-masing di next selanjutnya. Jadi tadi ya X1, X2, X3, X4 sampai ke X tidak terhingga itu adalah sebuah peristiwa gitu atau informasi yang terjadi di dunia nyata. Ini bisa peristiwa macam-macam ya di berbagai aspek, entah itu politik, bencana alam ataupun peristiwa yang lain. Nah, A ya, kode A tadi itu adalah gatekeeper pertama. Gatekeeper pertama yaitu jurnalis, editor ya, pihak pertama lah yang menyaring informasi ya, peristiwa tadi ke audiens gitu. Mereka memutuskan informasi mana yang penting dan layak disebarkan ke audiens. Nah, C itu adalah channel ya atau medianya atau saluran komunikasinya. Nanti platform yang akan digunakan untuk menyampaikan itu TV, radio, surat kabar atau media sosial. Nah, tadi ya, karena channel itu juga punya pengaruh nih yang kita gunakan kan, karena kaitannya dengan pengkodean, kode-kode yang kita gunakan untuk menyampaikan suatu konten berita. Nah, kemudian B itu tadi sebagai audiens atau penerima informasi ya, masyarakat yang menerima informasi setelah disaring oleh gatekeeper. FCA itu adalah feedback dari media ke gatekeeper. Sedangkan FBC itu adalah feedback dari audiens ke media. Ya, yang nantinya umpan balik ini akan membantu menyesuaikan kembali informasi yang disampaikan. Termasuk media itu sendiri juga bisa memberikan feedback ya kepada gatekeeping utama gitu, gatekeeper utama. Seperti misalkan kita berbicara soal algoritma di media ya, rating di media itu juga akan mempengaruhi gitu cara jurnalis dalam mengemas suatu pesan. Contoh sederhananya kan kalau misalkan kita ingin menyebarkan di media sosial aja ya, antara di TikTok dengan di Instagram itu pengemasannya udah berbeda. Nah, ini juga sebuah feedback gitu. Ternyata media yang dalam tanda kutip kita sering menganggapnya itu benda mati, ternyata dia juga bisa memberikan feedback gitu loh kepada gatekeeper pertama. Oke, saya kasih contoh ya dari penerapan proses gatekeeper dari model Weasley dan McLean ini. Misalnya adalah X ya sebagai sumber nih. X1 itu misalnya ada peristiwa terjadi gempa bumi gitu di suatu daerah. Nah, ini kan akan banyak informasi masuk ya dari berbagai sumber itu kan, baik itu saksi mata, laporan resmi pemerintah, termasuk video amatir, termasuk juga dari pakar. Nah, jurnalis ya atau reporter dengan simbol A tadi ini akan memilih nih kira-kira informasi mana yang valid dan layak untuk diberitakan. Nah, kemudian baru mengedit ya sampai kemudian diteruskan ke media massa yang dipilih, TV, radio ataupun media cetak atau bahkan menggunakan media baru atau media sosial ya. Nah, setelah tayang, masyarakat dengan simbol B tadi itu menerima berita tersebut ya dan akan memberikan tanggapan ya, tanggapan baik itu melalui komentar, diskusi, terus juga banyak kan sekarang ya para influencer yang turut memberikan opininya gitu kan di berbagai kanal media sosial terutama. Nah, ini akan menjadi feedback dari audiens ke media itu sendiri ya. Nah, kemudian media itu juga akan memperbarui ya berita-berita untuk masa yang akan datang dari feedback audiens ini. Itu seperti itulah ya proses gatekeeper itu mengalami siklus berlangsung gitu. Jadi
ya berita itu akan continue gitu ya, akan berkelanjutan gitu, karena ya akan ada feedback yang ini menjadi suatu suatu informasi baru ya, penambahan informasi baru yang bisa dikelola dan dikeluarkan lagi menjadi sebuah berita seperti itu. Oke. Dan komunikasi massa selanjutnya adalah regulator. Jadi dalam prosesnya ya, ketika pesan itu disampaikan ke audiens di media massa, itu juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para regulator di luar dari tim inti redaksional di media massa tertentu ya. Jadi ada pihak yang mengatur aliran informasi tanpa terlibat langsung dalam proses pemberitaannya. Nah, disebutlah regulator ini gitu ya. Nah, regulator kalau secara definisi dia itu adalah pihak yang bertindak sebagai pengatur dari industri media. Jadi mereka tidak secara langsung mengelola atau menyampaikan informasi, tetapi memiliki pengaruh ya tadi terhadap kebijakan dan aturan-aturan yang diberlakukan. Jadi poin pentingnya di sini, regulator dia mempengaruhi aliran pesan media massa secara tidak langsung. Kemudian berbeda dengan gatekeeper ya, regulator ini berada di luar organisasi media. Meskipun demikian, regulator juga tetap bisa menentukan kebijakan redaksionalnya. Ya, jadi perbedaan regulator dan gatekeeper di sini jelas ya. Kalau gatekeeper ini adalah orang yang atau kelompok ya yang berada di dalam organisasi media yang bertugas untuk menyaring, mengedit, menentukan berita yang akan disiarkan. Seperti yang sebelumnya kita contohkan, ada editor, produser berita, jurnalis juga termasuk gatekeeper. Tapi kalau regulator ini berada di luar organisasi media dan mengawasi kebijakan ya, aturan yang harus dipatuhi oleh media massa. Kita lihat contohnya ya, regulator di Indonesia itu seperti apa sih? Oke, tadi ya, jadi di dunia media massa ini ada berbagai pihak yang bertindak ya. Salah satunya adalah regulator ini untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik itu sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Jadi ada aturan ya yang dibuat secara independen untuk menjaga nih marwah dari informasi yang disampaikan, apalagi informasinya ini terkait dengan pemberitaan publik untuk kepentingan publik gitu. Nah, di Indonesia ada beberapa pihak yang termasuk dalam kategori regulator media massa itu sendiri. Yang pertama adalah kita berbicara pada pilar pemerintah. Di pemerintah itu kita diatur pada lembaga regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satunya misalkan Undang-Undang ITE ya, itu adalah produk nih dari regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi Digital. Ya, Kemkomdik gitu, sekarang yang baru ya. Kalau sebelumnya kan Kementerian Informasi dan Informatika. Nah, ini untuk mengatur penyiaran, mengatur internet ya, penggunaan internet lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah khalayak, masyarakat umum. Ya, masyarakat umum juga punya perannya ya sebagai regulator gitu, karena masyarakat sekarang cenderung kritis gitu, apalagi dengan adanya media sosial. Jadi mereka bisa memberikan kritik, bisa memberikan masukan, feedback, misalkan melalui aduan-aduan gitu ya, aduan-aduan publik terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai gitu. Mungkin ada perbedaan ya antara dulu dan sekarang. Kalau dulu itu aduan itu ya akan secara lambat dilakukan ya, karena harus melalui prosedur, salah satunya melalui Dewan Pers. Kalau sekarang kritik itu bisa dilakukan bahkan lebih cepat gitu. Salah satunya adalah dengan berkomentar, mengadukan langsung gitu ya ke media massanya untuk kedepannya dilakukan perbaikan atau ada hak untuk mengoreksi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengiklan. Nah, pengiklan ini juga punya standar iklan ya, makanya beberapa minggu yang lalu ya teman-teman ditugasi untuk mengeksplorasi gitu kebijakan-kebijakan yang dipegang oleh media massa, dan salah satunya adalah kebijakan tentang iklan. Jadi menentukan standar iklan gitu yang etis, tidak menyesatkan publik ya. Teman-teman bisa tuh mempelajari kebijakan iklan yang menjadi kiblat bagi para media massa, yang dia bahkan menyematkan di platform medianya. Apakah kemudian
kegiatan pengiklanan yang dilakukan itu sesuai dengan poin-poin isi dari standar iklan yang dia jadikan pedoman gitu dalam pelaksanaannya. Itu juga menarik untuk dikaji gitu ya. Terus ada asosiasi profesi juga, ini sebagai pihak yang independen ya, seperti Persatuan Wartawan Indonesia, ada Aliansi Jurnalis Independen juga. Dia juga menetapkan standar jurnalistik gitu bagi wartawan. Nah, tentunya PWI dan AJI ya terutama dia juga punya punya peran lah gitu dalam menjaga kesejahteraan gitu bagi jurnalis. Nah, ini juga sebagai regulator ya. Kemudian ada LSF, Lembaga Sensor Film ya. Tugasnya nyensorin film yang ditayangkan ke publik. Jadi sebelum production house itu menayangkan hasil produk filmnya, mereka harus melakukan pengajuan lolos sensor dulu gitu ke LSF. Ketika sudah lulus kan dapat ya semacam surat gitu kan, surat kelulusan sensor film. Nah, itu biasanya dimasukkan tuh gitu ya, disematkan di awal film. Itu menjadi bukti bahwa film tersebut sudah sesuai dengan prosedur sensor film yang ada di Indonesia. Terus Dewan Pers untuk media cetak, jadi ada dua lembaga yang mengawasi perilaku media. Yang pertama adalah Dewan Pers dan juga ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kalau Dewan Pers itu untuk media cetak, kalau KPI itu untuk media elektronik, dan masing-masing dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia itu pasti memiliki perbedaan kebijakannya masing-masing dalam mengawasi perilaku media gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian siapa yang menerima informasi? Ya, yang menerima informasi di media massa ya adalah audiens atau halayak sebutannya. Jadi audiens ini juga punya peran penting ya dalam komunikasi massa. Audiens atau halayak itu apa sih? Audiens atau halayak itu adalah individu, sekelompok individu ya yang menerima informasi dari berbagai jenis media. Contohnya seperti TV, dari majalah, koran, internet, buku, film ya, dan produk media massa yang lain. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, heterogen ya. Jadi punya cara tersendiri, bisa dibayangkan ya, banyak orang dan mereka adalah seorang individu yang mereka punya cara sendiri gitu dalam menanggapi informasi yang diterima. Nah, namun untuk menghadapi banyaknya ya persepsi yang kemudian timbul karena individu ini kan masing-masing juga punya pemikiran yang berbeda-beda dan dia tergabung dalam satu kelompok, satu masyarakat besar gitu kan. Maka dari itu biasanya pesan yang disampaikan oleh media massa itu adalah pesan-pesan yang sifatnya umum, yang ya bisa diterima secara general gitu ya oleh audiens. Biasanya kalau sekarang itu ya berdasarkan generasi. Kita tahu bagaimana karakteristik antara generasi yang baru ya, yang milenial, Gen Z dengan generasi baby boomer yang lama. Nah, biasanya perilaku audiens itu ya salah satunya ya dengan melihat secara generasi nih, karakteristik generasi itu yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam membuat suatu konten informasi ya di media massa. Jadi pesannya itu ya sudah secara umum gitu yang bisa masuk ke dalam suatu kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Nah, terkait dengan audiens ini, teman-teman semuanya ya, mereka tadi berasal dari latar belakang yang berbeda-beda gitu, dan cara menanggapi informasinya juga memiliki cara tersendiri. Contohnya misalkan TV ya. TV itu banyak orang yang nonton jutaan ya acara berita setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi gitu. Terus ada buku, ada majalah, itu juga banyak ya pembacanya, walaupun ya literasi baca itu sekarang cenderung menurun ya, tapi ya masih ada gitu orang-orang yang suka membaca. Tujuannya misalkan adalah untuk mendapatkan wawasan gitu ya.
mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Terus pengguna internet juga banyak, jutaan, bahkan kalau pengguna internet sudah pasti signifikan ya penetrasinya, apalagi media sosial, terus ada portal berita juga. Jadi ya kita sebagai audiens ini terpenuhi lah gitu ya perilaku kita dalam mengonsumsi konten-konten yang cepat, yang singkat, yang ringkas, dan yang cepat, mudah untuk diterima juga melalui konten-konten yang ada di internet gitu. Nah, reaksi audiens terhadap media massa ini juga memiliki cara berbeda gitu ya dalam memahami, menanggapi pesan yang diterima dari media massa. Reaksi-reaksi ini bisa berupa diskusi, kritik, ataupun pasti ya ketika kita berdiskusi itu biasanya juga salah satunya topik pembicaraannya itu adalah topik-topik yang berasal dari media massa gitu. Nah, reaksi audiens ini bisa muncul di berbagai platform gitu ya, dan dengan berbagai bentuk. Bisa diskusi ya di media sosial, opini-opini publik gitu ya, termasuk perubahan perilaku juga. Jadi setelah menonton itu apa nih dampaknya ya bagi audiens, baik itu dampak secara mental atau psikis ya, atau dampak perilaku lain yang relevan gitu ketika kita setelah selesai gitu ya menggunakan suatu media tertentu. Jadi ya audiens ini reaksinya itu bukan hanya soal isi ya, tapi juga sampai ke perilaku penggunaan media massa itu sendiri. Kemudian ini berkenaan dengan efek media massa pada audiens, pada halayak ya. Kenapa setiap orang bisa merespon berita atau informasi dari media itu dengan cara yang berbeda. Nah, di sini kita akan bahas ya bagaimana media massa ini memiliki efek atau pengaruh gitu. Menurut teori dari Melvin DeFleur dan Bal Rokach. Nah, jadi dalam perspektif individu ya, the individual perspective, setiap individu itu punya respon pesan media dengan cara yang unik gitu. Nah, hal tersebut dipengaruhi dari faktor-faktor seperti psikologis, demografi, dan ya pengalaman orang ya itu juga berbeda-beda. Contohnya misalkan ketika anak kecil nonton berita tentang tentang perubahan iklim gitu. Ya mungkin nggak terlalu memahami dampaknya gitu ya. Sementara seorang aktivis lingkungan, orang dewasa itu akan merasa khawatir, langsung khawatir dan punya dorongan gitu ya untuk bertindak. Beda ya, jadi dari segi pengalaman misalkan dari anak kecil dan orang dewasa ya itu punya pengalaman yang berbeda. Terus misalkan film horor gitu, film horor ini juga bisa membuat orang itu merasa takut, nggak bisa tidur gitu. Tapi mungkin bagi orang lain justru film horor ini merasa seru gitu ya. Nah ini juga terkait dengan efek psikologis gitu ya dari masing-masing individu. Kemudian juga yang kedua adalah perspektif kategori sosial. Jadi orang-orang dengan latar belakang sosial yang mirip cenderung merespon media dengan cara yang serupa. Nah ini menunjukkan bahwa media itu nggak hanya mempengaruhi individu secara acak ya, tapi juga berpengaruh ke kelompok-kelompok sosial tertentu. Salah satunya tadi kan saya jelaskan juga terkait dengan generasi sebagai salah satu kelompok sosial di masyarakat berdasarkan jenjang usia gitu. Nah, misalkan kalau misalkan dalam kategori sosial yang lain ya, misalkan iklan gitu, iklan kecantikan misalnya, dia kan akan lebih menarik perhatian itu ke perempuan gitu kan daripada ke laki-laki. Terus juga misalkan anak-anak muda gitu ya, dia lebih cepat tertarik gitu untuk menerima tren ya dari media sosial TikTok dibandingkan dengan orang-orang tua gitu, orang tua kita yang baby boomer. Nah kemudian yang ketiga adalah perspektif hubungan sosial. Nah efek media itu juga nggak terjadi di ruang kosong ya, tapi hubungan sosial seseorang itu juga ikut punya pengaruh gitu tentang bagaimana mereka merespon pesan dari media massa. Contohnya misalkan ada seorang remaja gitu ya, bisa jadi awalnya nggak tertarik nih dengan politik gitu kan, tapi karena melihat teman-temannya itu
aktif berdiskusi, terus juga selalu ada tuntutan tugas dari dosen misalkan untuk mengamati dunia politik, akhirnya mereka mau nggak mau mengikuti berita politik gitu kan, jadinya secara pengetahuan mereka bertambah. Dan terus juga misalkan ada orang tua gitu ya yang merasa ragu gitu kan dengan teknologi sekarang, teknologi digital itu bisa belajar gitu pakai smartphone ya, karena siapa ya, karena dorongan anak-anak gitu, sehingga menunjukkan manfaatnya. Jadi ya ternyata hubungan antara anak dan orang tua itu juga punya pengaruh gitu ya dalam penggunaan atau keputusan menggunakan media tertentu gitu. Nah, di sini diringkas ya. Jadi karakteristik audiens media massa pada intinya ada 4 di sini. Dia itu adalah individu yang saling berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial, jumlah yang besar dari berbagai kalangan, sifatnya heterogen karena punya latar belakang yang berbeda, dan anonim gitu. Kita nggak selalu tahu siapa aja yang mengonsumsi media tertentu. Nah, itu karakteristik audiens media massa ya, secara ringkasnya dari beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan. Dan komponen terakhir dalam komunikasi massa adalah feedback atau umpan balik. Kira-kira pernah nggak nih teman-teman mengomentari berita ya, entah itu melalui media sosial atau mungkin mengisi survei tentang tayangan televisi gitu. Pernah nggak kira-kira? Nah, ketika kalian pernah melakukan, berarti ya itu adalah bagian dari feedback yang diterima oleh media massa yang merupakan salah satu komponen dalam komunikasi massa ini. Jadi feedback atau umpan balik ini bisa dikatakan sebagai respon ya yang diberikan oleh audiens terhadap pesan yang disampaikan oleh media massa. Nah, dalam komunikasi massa sendiri, feedback ini punya beberapa bentuk dan karakteristik unik gitu dibandingkan dengan komunikasi tipe lain. Contohnya kayak komunikasi interpersonal gitu ya, komunikasi organisasi kelompok. Komunikasi massa ini punya ciri khas sendiri gitu, perihal feedback satu ini. Nah, pertama adalah internal feedback. Jadi feedback ini berasal dari pesan itu sendiri, bukan dari audiensnya ya. Biasanya media melakukan evaluasi gitu kan terhadap pesan yang mereka sampaikan. Contohnya misalkan ketika teman-teman membuat tugas konten itu kan biasanya dilihat lagi ya kontennya itu seperti apa. Nah, itu juga dilakukan oleh lembaga-lembaga industri media massa gitu. Kayak misalkan stasiun televisi, dia mengevaluasi program berita. Nah, mereka kan akan melihat dulu gitu kan sebelum ditayangkan ke publik isi dari program berita yang sudah dibuat oleh tim produksinya. Terus juga misalkan redaksi surat kabar, dia mengedit artikel ya sebelum diterbitkan untuk memastikan pesan yang disampaikan itu jelas gitu ya. Walaupun ya kadang ada juga yang nggak lolos editing gitu ya, ada tipe-tipe yang ya itu cukup krusial ya ketika sudah sampai ke audiens. Jadi ya internal feedback itu juga diperlukan gitu ya sebelum kita mendapatkan feedback dari luar atau external feedback. Nah, external feedback itu sendiri datangnya langsung dari audiens gitu atau komunikan yang menerima pesan media massa. Contohnya misalkan ya gampang aja ya ketika mendapat aduan, terus juga komentar-komentar di media sosialnya kan sekarang banyak media massa pakai media sosial juga gitu kan. Terus juga termasuk rating di acara TV ya yang diberikan oleh para penontonnya. Nah, ini juga bagian dari external feedback ya. Harapannya feedback yang kita dapat dari audiens itu bagus gitu ya, sehingga bisa membangkitkan semangat tim produksi nih untuk membuat program-program yang bisa bermanfaat ya dan bisa sampai ke audiens lagi secara positif. Nah, kemudian selanjutnya adalah representasi feedback. Jadi representasi feedback ini diperoleh dari sampel audiens ya yang mewakili kelompok yang lebih besar gitu. Terus dianalisis, memahami pola respon masyarakat terhadap suatu pesan media. Ya, contohnya misalkan lembaga riset gitu ya di Nielsen itu biasanya dia melakukan riset dengan representatif ya, mengambil 1.000 orang
untuk mengetahui rating dan popularitas suatu program gitu di TV. Terus juga misalkan radio, di waktu saya membina mahasiswa PPL di shelter, dia juga melakukan survei representatif ya dari audiens untuk melihat bagaimana perilaku pendengar radio shelter di Cirebon dan behavior mereka gitu, karena shelter itu punya karakteristik sebagai radio anak muda juga di Cirebon. Nah, mereka konsisten melakukan survei feedback representatif ini. Terus juga ada indirect feedback. Nah, feedback ini tuh nggak diberikan langsung ya oleh audiens kepada media gitu, tapi disampaikan melalui pihak lain ya, atau berdasarkan pengamatan media. Contohnya misalkan perusahaan media itu melihat peningkatan ya jumlah penonton gitu kan di suatu program TV. Nah, ini jadi indikator gitu bahwa program tersebut disukai gitu ya. Ya meskipun tidak semua penonton memberikan komentar secara langsung gitu ya, tapi melihat dari jumlah secara kuantitas jumlah penontonnya. Terus misalkan peningkatan atau penurunan oplah edaran koran harian gitu ya, ini juga menjadi umpan balik secara nggak langsung dari pembaca. Jadi kalau misalkan oplahnya itu tinggi, peredarannya tinggi, distribusinya tinggi, kan berarti itu menandakan bahwa masih ada market nih gitu ya untuk distribusi koran gitu. Nah, itu indirect feedback gitu ya. Jadi nggak langsung disampaikan secara verbal gitu oleh audiens. Kemudian ada kumulatif feedback. Nah, kumulatif feedback ini dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu gitu ya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi tentang reaksi audiens. Jadi misalkan butuh jangka waktu ya, bisa ya beberapa tahun, periodisasi, dan ya tahunan juga bisa gitu. Misalkan jurnalis itu biasanya menganalisis ribuan konten yang masuk gitu ya dalam 1 tahun untuk mengetahui secara komprehensif gitu kan, dalam 1 tahun ini reaksi publik terhadap berita mereka itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan dalam waktu singkat kan biasanya perilaku bisa berubah-ubah, tapi ketika dikumulatifkan itu bisa disimpulkan gitu kan secara garis besar perilaku audiens terhadap isi program berita mereka itu seperti apa. Terus juga misalkan perusahaan media gitu ya, lihat tren rating TV itu juga biasanya beberapa bulan untuk menentukan gitu kira-kira program ini akan diperpanjang atau tidak gitu. Contohnya kayak misalkan film yang sempat kena cancel culture dari filmnya Business Proposal, Falcon Picture kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ya. Yang main itu Ariel Tatum sama Abizar gitu ya. Itu juga kan ada kumulatif feedback dalam beberapa bulan, akhirnya film tersebut dicabut karena memang sudah ada ratingnya itu di satu platform jual beli tiket online itu hanya 1, sekian, itu kan sudah tidak layak gitu untuk diteruskan dan tidak memberikan benefit apapun sebetulnya ya untuk film Business Proposal tersebut. Terus institutional feedback. Nah, ini juga oleh lembaga ya, institusi, survei, penelitian, menganalisis tentang media massa mempengaruhi audiens. Contohnya tadi ada Nielsen, kemudian juga Kementerian Komunikasi Informatika ya, KPI atau mungkin Dewan Pers ya, akan melakukan feedback gitu, memberikan feedback ya dari lembaga atau institusi. Oke, itu ya untuk feedback teman-teman semuanya. Lebih jelasnya bisa dibaca di modul ajar. Selanjutnya untuk tugas diskusi online pada sesi pembelajaran ketiga kali ini, teman-teman saya arahkan untuk melakukan satu kajian ya terkait dengan komponen media massa. Jadi dalam diskusi tugas online kali ini, teman-teman membahas komponen media massa dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa aspek penting dalam media elektronik, terkhusus media penyiaran ya, antara TV dan radio. Yang pertama adalah pilih jenis media massanya ya. Media massanya antara TV dan radio, yang dimana keduanya termasuk media massa elektronik ya, yang menurut kalian menarik lah untuk kemudian dikaji. Nah, kemudian kalian lakukan kajian ya untuk komunikatornya. Nah, komunikatornya ini identifikasi siapa yang mengelola media tersebut, entah itu pemilik stasiunnya atau mungkin
bagian redaksinya dan tim produksinya gitu ya. Silahkan kalian coba research gitu organisasi media massa tersebut. Kemudian kalian juga kaji secara konten isi siarannya. Jadi kalian tentukan nih beberapa program siaran ya dari media yang kalian pilih. Sertakan informasi mengenai durasi tayangnya ya. Kemudian audiens, kalian juga identifikasi karakteristik audiens berdasarkan demografi dan juga kelompok sosial. Demografi itu ya bisa dari sisi usia, pekerjaan, hobi, kesukaan ya. Terus juga kelompok sosial tertentu ya, misalkan dia termasuk dalam kelompok sosial apa, misalkan ibu rumah tangga kah, atau generasi ya, secara generasi anak muda kah, atau mungkin generasi milenial kah gitu ya, atau orang tua pada umumnya, itu kan juga termasuk kelompok sosial. Kemudian feedback ya, sekalian coba lakukan kajian juga untuk feedbacknya dari rating ya, sebagai respon audiens terhadap program yang kalian pilih. Kalau misalkan tidak menemukan datanya secara spesifik ya sudah di skip saja ya, karena feedback ini kita butuh gitu untuk hasil surveinya. Jadi kemungkinan hanya ada beberapa saja mungkin ya yang dipublikasikan di beberapa sumber gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah feedback ini bisa di skip ya. Nah, kalian bisa mencari informasi-informasi untuk mendukung kajian kalian dalam pelatihan komponen media massa ini dari website resmi dari stasiun TV atau radio yang kalian pilih ya, dari website resminya atau mungkin dari media berita atau sumber-sumber lain yang kredibel yang bisa kalian ambil datanya untuk menunjang kajian tugas kali ini ya. Oke, saya rasa itu teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami dan berkah ya untuk pembelajaran hari ini, karena lumayan panjang dan memang banyak komponen komunikasi massa yang harus dibahas secara clear. Teman-teman bisa baca lagi lebih jelasnya di modul ajar yang sudah saya bagikan di portal akademik. Terima kasih, kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.